Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Jenderal, sama-sama kita hormati pimpinan PT IKA, sama-sama kita banggakan pengurus masjid DKM, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan setiap harinya dapat memandu aktivitas masjid di lingkungan perguruan tinggi ini menjadi lebih berkah dan dipenuhi oleh nuansa yang islami. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya merasa sangat bahagia. Yang pertama, kita dapat kumpul terutama di bulan Maulid atau di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena yang namanya kelahiran itu patut untuk dirayakan atau diistimewakan. Makanya kalau kita melihat kalender hari ini itu kebetulan salah satu aparat lagi ulang tahun, HUT TNI. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu manakala ditanya oleh sahabat, su'ilan Nabi an yaumil itsnain, sahabat tuh lihat ketika Nabi setiap hari Senin itu puasa, kenapa? Manakala ditanya hal tersebut, Nabi menjawab, hadza yaumu wulidtu, ini adalah hari kelahiranku, wa hadza yaumu yub'atsu alayya, dan ini adalah hari di mana aku diberikan wahyu oleh Allah. Maka hari kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi seringkali diejawantahkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau masuk hari atau bulan kelahiran diupdate di status, selamat datang bulan kelahiran, mudah-mudahan penuh keberuntungan, biasanya seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, merayakan hari kelahiran ini bukan sesuatu yang bid'ah, melainkan sesuatu yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membanggakan dan membangun motivasi kembali, bersemangat kembali. Nah, yang kedua, saya juga berbahagia karena kita hadir di satu majelis dalam rangka pendidikan. Walaupun saya pastikan acara yang seperti ini zaman Nabi itu tidak ada. Karena zaman Nabi yang namanya sekolah, pendidikan, apalagi programnya pagi-pagi ada baca Yasin, baca Asmaul Husna, itu saya pastikan nggak ada. Maka kalau zaman sekarang seringkali diidentikan dengan yang namanya bid'ah. Bid'ah itu suatu aktivitas yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap sesuatu yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan segala sesuatu yang sesat itu di neraka. Insya Allah nanti kita semua ini di neraka katanya. Nah, mudah-mudahan ini merupakan sebuah kesalahan persepsi, karena enggak segala sesuatu yang baru itu bid'ah ternyata. Bahkan madrasah pun itu di zaman Rasulullah enggak ada, mulai ada itu ketika zaman khalifah. Madrasah, orang tua menyekolahkan anaknya, sahabat mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak dari para sahabat. Itu mulai zaman khalifah. Maka dalam terminologi Islam, inovasi itu enggak hanya disebut dengan istilah bid'ah, Pak. Melainkan ada kata sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan,
barang siapa yang melakukan inovasi baru, falahu ajruha wa ajruman amila biha, maka baginya adalah pahala dan pahala orang yang mengikuti jejak setelahnya. Jadi ketika ada inovasi baru, ada sebuah terobosan sistem pendidikan, pagi-paginya dimulai dengan aktivitas keagamaan, dimulai dengan menyebut asma Allah, dilanjut dengan membaca firman Allah. Ini merupakan sebuah sunnah. Sunnah yang apa? Sunnah yang hasanah. Sunnah ini ketika berlanjut lalu diteruskan kepada generasi berikutnya, maka merupakan sebuah inovasi yang pahalanya itu mengalir. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini akan berlanjut dan pahalanya juga akan mengalir kepada senior-senior kita yang sudah memprakarsai acara atau agenda yang demikian luar biasanya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tentu kodrat atau takdir, ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita dari sekian peluang. Karena kalau pagi biasanya kan ada banyak peluang, ada yang digunakan untuk sarapan, ada yang digunakan untuk tidur lagi. Tapi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita gunakan untuk satu aktivitas dialog, mencari ilmu. Kebetulan masjid kita ini namanya Darul Ilmi, yaitu tempatnya ilmu. Jadi mudah-mudahan aktivitas kita mencari ilmu, ini sesuai yang ingin Allah janjikan. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat kalian semua. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kalian yang beriman derajatnya, dan Allah juga akan mengangkat kalian ketika kalian itu menuntut ilmu. Apa maksudnya? Apa maksudnya kira-kira Allah ingin mengangkat derajat? Sebenarnya dalam pemahaman ini mudah sekali, karena kita cukup tahu ketika ilmu di antara kita itu berbeda, maka berbanding lurus dengan penghasilannya. Contoh, penghasilan aparat yang baru saja dilantik dengan kombes, kira-kira gajinya besar mana? Kombes. Antara kombes dengan jenderal besar mana? Jenderal. Hal ini merupakan sebuah pengejawantahkan dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Kalau ilmu itu diidentikan dalam kajian akademisi, indikatornya adalah ketika selesai maka ia akan mendapat gelar. Setiap dalam proses yang sudah melalui penempaan, maka proses itu nantinya diakhiri atau diselesaikan dengan yang namanya gelar. Gelar itulah yang menandakan bahwa derajat masing-masing kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setelah diangkat oleh Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu biha tariqan ilal jannah. Jadi manakala kita sudah diangkat derajatnya oleh Allah karena majelis ilmu, karena kita senang mencari ilmu, maka Allah akan memperlancar, mempermudah kita jalan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berilmu dalam Al-Qur'an itu disebut dengan ulul albab, orang yang gemar mencari ilmu. Cuman karena banyak orang, ada yang senang cari ilmu, ada yang senang cari duit, maka itu ada istilah ulul amplop. Apa? Ulul amplop. Itu senangnya cari duit. Bahkan ketika waktu istirahat cari duit. Namanya ulul amplop.
takdir ini berbeda, ketentuan yang ingin Allah sampaikan kepada kita itu berbeda-beda. Maka kita harus memahami, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apa sebenarnya dan bagaimana reaksi kita terhadap ketentuan qada dan qadar yang Allah ingin berikan kepada kita. Saya pernah diprotes oleh salah satu istri. Ibu-ibu protes kepada saya, "Pak Ustadz, semenjak ikut pengajian, suami saya kenapa jadi malas untuk bekerja? Sukanya tidur aja di rumah. Bahkan kalau sekali berangkat kerja itu di tempat kerja itu tidur. Katanya kok ingin mencari ridho Allah." Setelah ditanya, ternyata karena hari ini hari Kamis, dia puasa, dan kata dia tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah karena hari Kamis. Orangnya tidur karena tidurnya ibadah dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau ada yang tidur jangan dibangunin, karena itu ibadah dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya bilang ke ibu-ibu tersebut, "Bu, mohon maaf, pasti suami ibu tidur pas waktu mendengarkan, karena ada hal yang kepotong. Jadi yang disampaikan itu setengah-setengah." Jadi begini, Bu, dulu itu ada istri yang kebetulan sudah ditinggal oleh suaminya ke Palestina. Palestina itu Masjidil Aqsa yang sekarang sedang konflik. Istri ini bersama anaknya. Kebetulan anaknya ini saking panasnya Jazirah Arab menginginkan seteguk air. Kemudian istri ini mencari air ke seluruh penjuru tempat. Ia lari ke Bukit Sofa, tidak menemukan air. Ia lari ke Bukit Marwah, juga nggak menemukan air. Terus bolak-balik sampai 7 kali nggak nemuin air. Lalu dia kembali ke anaknya. Ternyata dari kaki anaknya keluar percikan air yang sekarang terkenal dengan sumur Zamzam, Bi'ru Zamzam. Istrinya ini namanya Siti Hajar, suaminya namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya namanya Nabi Ismail. Jadi air itu keluar bukan karena Siti Hajar nyari, sudah nyari sampai 7 kali itu air nggak muncul. Ternyata munculnya dari kaki Nabi Ismail, kaki anaknya. Gara-gara ini, Pak, orang tersebut jadi malas. Karena apa? Kalau sudah rezeki itu katanya nggak kemana. Udah nyari 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah, rezekinya nggak ketemu. Ternyata rezekinya ada di anaknya. Padahal cerita lengkapnya, Siti Hajar ini kan istri dari Nabi. Kemudian anaknya juga Nabi. Bahkan ketika kita sholat, kita kan baca tahiyat itu. Kita kan meminta tahiyat. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau turunkan rahmat kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di Al-Quran itu ada 2 keluarga yang dimention. Ada 2 keluarga yang dimention dalam Al-Quran. Yang pertama itu Ali Imran, keluarganya Imran. Ini terdiri dari Nabi Isa, Siti Maryam, Nabi Yahya dan keluarganya. Namanya Ali Imran. Itu dimention langsung dalam Al-Quran. Nah, yang satu lagi Ali Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Saking mulianya ini keluarga.
Seandainya Siti Hajar ini berdoa kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan adalah Siti Hajar ini berikhtiar untuk mendapatkan seteguk air, walaupun air ini didapatkan dari orang lain. Maka sama kayak kita, seandainya saja dari kita ada yang hobi mancing, ketika kita ingin mancing, yang kita siapkan adalah pancingan, kailnya, umpannya, peralatannya lengkap pokoknya. Pergi mancing kalau bisa pancingan itu 10 ditaruh. Pancingan pertama ketika udah ada gelagat ikan, ternyata umpannya dimakan oleh ikan, tapi ikannya nggak nyangkut, Pak. Ditunggu lagi pancingan kedua, ikannya udah makan kailnya, ternyata dibawa kabur sama ikannya. Ikannya lepas, nggak dapat apa-apa. Sampai pancingan ketiga, pancingan keempat, pancingan kelima, semua pancingannya hilang ternyata. Ada yang ngambil. Namun kita tetap husnudzon, namanya manusia, kita tetap ingin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pulang ke rumah, alhamdulillah ternyata di rumah ada tetangga yang ngasih ikan. Tetangganya ngomong, "Pak Ustadz, saya ini kebetulan beli ikan, dimasak, saya kasih ke anak saya, tapi masih sisa banyak. Ini sisanya buat Pak Ustadz." Alhamdulillah. Udah mancing, lama-lama nggak dapat ikan, ternyata Allah ingin memberikan ikan matang kepada kita. Memang Pak Ustadz pernah ngalamin begitu? Ya enggak, ini cerita aja ceritanya. Ini cerita. Jadi sama kayak kita, misal anak kita ingin masuk polisi, udah capek-capek tes berkali-kali, nggak lulus-lulus. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai les, sampai kursus, nggak lulus-lulus. Saya pernah punya teman, kebetulan kerja di Kemenkumham. Beliau enak aja, ingin pendidikan itu karena kebetulan tugas di imigrasi untuk buat paspor. Satu ketika ada jenderal ingin buat paspor, Pak. Dia buatin, besoknya kebetulan ada tes untuk pendidikan. Karena dia sudah buatin paspor salah satu jenderal, lalu dibuatin rekom. Rekom itu apa namanya? Hard. Dibuatin hard dan alhamdulillah langsung lulus. Banyak DPR, banyak calon-calon yang ingin duduk di dewan. Begitu banyaknya sampai ngeluarin duit banyak. Pas pemilihan ternyata karena belum takdirnya, belum ketentuan Allah, garis tangannya nggak pas, maka ia nggak bisa menjadi dewan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah ketentuan yang ingin Allah berikan kepada kita. Wa kanal Imam Asy-Syafi'i, ada cerita Imam Asy-Syafi'i di dalam suatu majelis dengan gurunya. Gurunya itu kebetulan namanya Imam Malik. Kalau kita belajar agama, kita akan mengenal 4 mazhab. Ada Imam Malik, mazhab Maliki, ada Imam Hambali, mazhab Hambali, ada Imam Hanafi, dan ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Malik, Pak. Dalam satu majelis berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, yang namanya takdir Allah itu harus diiringi dengan ikhtiar. Mengapa dengan ikhtiar? Wa may ya'mal mithqala dzarrah. Bahkan apa yang kita lakukan sedikit pun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Malik mempunyai prinsip yang berbeda. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau udah takdir Allah ya udah,
maka terjadilah. Maka dalam konteks ini Imam Asy-Syafi'i meninggalkan majelis, pergi ke suatu tempat. Ternyata di tengah perjalanan ia menemui masyarakat yang sedang memanen buah kurma. Lalu Imam Syafi'i coba menawarkan jasanya untuk membantu. Saking banyaknya yang dipanen, Pak, Imam Syafi'i setelah membantu lalu diberikan kurma. Kurmanya ini kurma ajwah, kurma Nabi. Bagus-bagus, seger-seger karena baru dipanen. Dengan bangga, dengan sombongnya, Imam Syafi'i kembali menemui gurunya, lalu memberikan kurma ini kepada gurunya. Wahai guruku, karena aku berikhtiar pagi ini, aku mendapatkan kurma. Tapi jawab Imam Malik, kamu tahu ketentuan Allah, saya yang tidak bekerja, kurma ini datang dengan sendirinya. Jadi Imam Syafi'i ketika menginginkan kurma harus bekerja, Pak, baru dia mendapatkan Imam Malik yang gak bekerja, ternyata kurma ini datang dengan sendirinya melalui perantara Imam Asy-Syafi'i, lalu diberikan kepada Imam Malik. Imam Malik berkata, saya tanpa kerja ternyata alhamdulillah biqadrillah, dengan ketentuan Allah kurma ini bisa sampai di depan saya. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ulama merespon ini dengan sesuatu yang sangat menyenangkan, bahwa takdir Allah itu ternyata dipenuhi dengan kebahagiaan. Maka dari itu janganlah engkau bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Dengan kita beribadah, dengan kita mengikuti kegiatan, dengan kita taat kepada pemerintah, merupakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Kalau saya boleh mengutip satu kalimat, Mentan Syahrul Yassin Limpo berkata, tak ada seseorang di dunia ini yang tak memiliki masalah. Maka bagaimana orang itu dapat menyelesaikan masalahnya? Jenderal punya masalah, kombes punya masalah, apalagi kita, Pak. Kita juga punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, mati saja, minum baygon, kata Syahrul Yassin Limpo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.